Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dodi dalam mata kuliah Statistika Bisnis. Adapun pada kali ini saya akan membahas mengenai bagian dari regresi berganda, yaitu jenis-jenis regresi berganda. Ya, pada bab ini kita akan belajar bagaimana mengembangkan berbagai variasi model regresi berganda dan bagaimana menganalisis regresi kualitatif dengan variabel dummy, serta membahas bagaimana menganalisis regresi dengan variabel moderasi. Dan terakhir kita akan membahas bagaimana bentuk regresi variabel lag atau jeda. Ya, kita masuk ke jenis regresi berganda yang pertama, yaitu jenis regresi kualitatif. Apa itu regresi kualitatif? Dalam banyak situasi, kita sering bertemu dengan variabel independen kualitatif, seperti gender yang terdiri dari pria dan wanita, lalu metode pembayaran, cash, cek, dan kartu kredit. Misalkan jenis kelamin itu terdiri dari pria dan wanita, dan variabel independen, yaitu jenis kelamin, kita notasisikan sebagai X2. Nah, X2 ini adalah gender. Gender terdiri dari laki-laki dan perempuan atau pria serta wanita. Nah, ini kita kasih notasi, kita kasih kode. Pria itu kita kasih kode 0 dan wanita kita kasih kode 1. Dan ini dinamakan semuanya dengan variabel buatan atau variabel dummy. Jadi nilai dari regresi kualitatif itu ada variabel yang nilainya hanya 0 dan 1 saja. Nah, itu kira-kira ya mengenai variabel dummy atau variabel buatan. Persamaan regresinya itu adalah Y topi sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali D, atau boleh juga ditulis gini juga ya, ini bisa saja ya, A boleh kita tulis jadi B0 tambah B1 kali X1 ditambah B2 kali dummy, dan ini masuk dalam golongan regresi berganda karena ada dua jenis variabel independen. Nah, ini dummy ini yang nilainya adalah 0 dan 1. 0 dan 1. Nah, variabel dummy adalah variabel independen kategori dengan dua level saja, ya atau tidak. Beli atau tidak, pria atau wanita, dan dikodekan 0 atau 1. Dan ini mengasumsikan slope yang sama untuk variabel lain. Jika lebih dari dua level, jumlah variabel dummy yang dibutuhkan adalah jumlah level dikurangi 1. Ya, misalkan ada tadi ya pembayaran cash, pembayaran kredit, dan misalkan lagi ada pembayaran lain lagi adalah pembayaran online. Nah, ini ada 3. Nah, ini kita harus membuat variabel dummy-nya itu adalah 3 dikurang 1, yaitu berapa? 2. Jadi kita membuatnya adalah D1 dan D2. Sehingga persamaan regresinya nanti adalah Y adalah B0 tambah B1 kali X1 ditambah B2 kali D1 ditambah B3 kali D3. Dan nanti akan kita bahas dengan sebuah contoh soal. Nah, ini misalkan ya, contoh variabel dummy yang ternyata kita nggak tahu nih ini dummy atau bukan. Oke, ya misalkan Y itu adalah penjualan kue, X1 harga, X2 libur nasional, dan ternyata libur nasional ini adalah variabel dummy ya. Libur nasional ini ternyata adalah variabel dummy. Nah, kalau libur nasional itu terjadi ya,
Nah, misalkan ini ada hari libur. Dia dikasih kode 1. Kalau tidak libur, kita kasih kode 0. Baik ya, kita sekarang langsung saja ke contoh soal, contoh variabel dummy. Di sini misalkan ada hubungan antara gaji manajer dengan pengalaman kerja, IPK, dan gelar S2. Sebuah penelitian dimaksudkan untuk menguji hipotesis ini. Data pengalaman kerja, IPK, dan gelar S2 ada pada tabel. Nah, ini datanya seperti ini. Buat persamaan regresi, kualitatif, dan ujilah signifikansinya. Oke ya, ini persamaan regresinya. Kita petakan dulu ya. Nah, di sini gaji, itu kita tulis sebagai Y. X1 itu adalah pengalaman. X2 itu adalah indeks prestasi kumulatif. Nah, ini yang menjadi dummy adalah gelar, ya, itu gelar S2. Ya, gelar S2 itu sebagai dummy. Nah, persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan B0 tambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah B3 dikali dengan dummy. Nah, ini bisa diselesaikan dengan bantuan Microsoft Excel. Oke ya. Ini spesifikasi model dan sekarang kita coding ya. Kalau misalkan tidak punya gelar S2, ya ini tidak punya gelar S2, ini kita kasih notasi 0. Kalau yang punya itu dikasih 1, sehingga terjadi perubahan yang sebelumnya ya tidak, nah sekarang menjadi ya 0101. Dan ini ya ini kita ganti menjadi, boleh kita ganti menjadi B0 tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2 ditambah B3 dikali dummy. Ya, oke. Jadi yang variabel dummy adalah X3 ya, yaitu adalah gelar S2. Oke. Nah, sekarang kita run datanya dengan menggunakan Microsoft Excel. Yang kita lihat pertama kali adalah, R² dan adjusted R². Ya, ini cukup bagus ya. Ini dia mendekati 1. Nah, ini cukup bagus. Lalu kita lihat model secara keseluruhan. Ini sambil mereview pertemuan kemarin ya. Di sini signifikansi F-nya adalah 0,00 dan ini di bawah 0,05. Oke. Lalu berikutnya adalah kita melihat nilai intercept X1, X2, dan X3 yaitu koefisien dan t-statnya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Berdasarkan uji signifikansi dari tabel ANOVA, model regresi secara keseluruhan adalah signifikan ya. Kenapa? Karena nilai sig F-nya kurang dari 0,05. Ini adalah uji secara keseluruhan. Nah, sekarang kita uji secara per variabel. Kita mulai dari variabel X1 yaitu pengalaman. Nah, di sini ternyata pengalaman berpengaruh positif secara signifikan terhadap gaji. Kenapa? Karena p-value-nya ini di bawah 0,05. Lalu berikutnya, X2 adalah IPK. IPK berpengaruh positif secara signifikan terhadap gaji. Nah, kenapa? Ya, karena sekali lagi tadi, p-value di bawah 0,05. Sedangkan variabel dummy, yaitu apakah dia lulusan S2 atau tidak, ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap gaji. Kenapa? Karena nilainya, p-value-nya di atas 0,05. Jadi tidak signifikan terhadap gaji ya, hubungannya positif semua. Yang paling signifikan adalah pengalaman. Semakin tinggi pengalaman, maka gajinya semakin meningkat. Baik ya, seperti itu kira-kira. Nah, bagaimana kalau variabel dummy-nya lebih dari 2 level seperti yang saya katakan sebelumnya. Kalau tadi levelnya itu S2, nah sekarang ada gelar sarjana, master, dan doktor.
Nah, makanya apa? Di sini kita membuat kategori. Kategorinya ada berapa sih kategorinya? Kategorinya ada 3 ya. S1, S2, dan S3. Nah, ketiga ini, berapa dummy yang harus kita buat? Jumlah dummy adalah itu K dikurangi 1. Ya, kategori dikurangi 1, yaitu adalah 3 dikurangi 1. Berarti ada 2 dummy ya, ada 2 dummy, yaitu D1 dan D2. Jadi kita membuat yang namanya 2 dummy. Oke, 2 dummy kita buat. Makanya di sini ya, kita lihat di sini ya. Ini pengalaman IPK gelar gaji. Di sini gelarnya kalau tadi hanya S2, kalau di sini ada S1, S2, S3. Jadi di sini masuk regresi kategori ya. Oke. Variabel independennya itu berbentuk kategori. Nah, kalau variabel independennya berbentuk kategori, yaitu kategorinya lebih dari 2, ya maka kita harus membuat 2 variabel dummy ya. Oke ya, ini kita konversi, kita ubah menjadi seperti ini. Misalkan S1, ya kita pakai acuan tabel ini. S1 atau sarjana itu tidak ada di dummy 1 dan tidak ada di dummy 2, makanya kodenya adalah dummy 1-nya 0, dummy 2-nya 0. Master itu adalah S2. Ya. Kodenya adalah master itu kalau dummy 1-nya 1, dummy 2-nya adalah 0. Jadi D1 ini khusus buat siapa? Buat S2. Nah, kalau dokter bagaimana? D1-nya 0, D2-nya 1. Nah, D2 ini khusus buat siapa? Buat S3 atau dokter. Ya, kita balik lagi ke sini. Nah, apabila ada ya manajer pengalaman 4 tahun, IPK-nya 3, dia cuma bergelar S1, gajinya 24 juta, maka gimana cara membuat dummy-nya? Oke, ya tadi dikatakan D1 itu buat siapa? Buat lulusan S2, D2 buat lulusan S3. Nah, karena dia bergelar S1, maka D1-nya ditulis 0, D2-nya ditulis 0, karena dia tidak memenuhi. Gaji, IPK, dan pengalaman ini tetap ya, sesuai dengan ininya, sesuai dengan nilainya. Yang kedua juga sama nih, dia lulusan S1, maka dummy 1-nya 0, dummy 2-nya 0. Nah, manajer yang ketiga, itu gelarnya S2. Gelar S2 itu ditaruh di mana? Ditaruh di dummy 1. Nah, makanya di sini ditulisnya 1 ya. Di sininya 0. Manajer yang keempat itu lulusan S3. Dummy-nya 1 0, dummy 2-nya 1 karena dia lulusan S3 ya. Sekali lagi di sini D1 itu buat S2, D2 buat S3. Nah, ini akan kita run ke dalam Microsoft Excel data ini ya. Semua ini kita akan run dalam Microsoft Excel, dan persamaan regresinya adalah B0 tambah B1 dikali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah B3 kali D1 ditambah B4 kali D2. Jadi ada berapa slop nih? Ada 4 ya. 1, 2, 3, dan 4. Oke, ini adalah untuk apa? Intercept. Baik ya, kita run. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini hasilnya cukup bagus ya. R square-nya itu mendekati 1. Ya, hasilnya mendekati 1. Lalu F-nya, uji F-nya, ini kita lihat dari tabel ANOVA. Ini sini model regresi secara keseluruhan signifikan dan cukup baik digunakan untuk memprediksi variabel gaji. Ya, oke. Jadi cukup bagus nih ya uji F-nya. Tapi kita harus lihat per variabel. Variabel pertama yaitu pengalaman. Nah, kita lihat di sini nih, pengalaman itu X1 ya. Nilainya ternyata di bawah 0,05. Artinya, pengalaman berpengaruh positif secara signifikan terhadap gaji. Ya, karena apa? Nilai P-value-nya di bawah 0,05. Ya, untuk ke depan ini saya tidak melihat T-stat ya. Karena harus lihat tabel. Kecuali kalau sampelnya itu ada di atas 30, itu gampang ya, tinggal dicek apakah di atas 1,96 atau di bawah 1,96.
Yang paling gampang adalah P value ya. P value kalau di bawah 0,05 maka dia signifikan hubungannya. Sekarang IPK. IPK ternyata juga di bawah 0,05. Jadi apa? IPK berpengaruh positif secara signifikan terhadap gaji. Lalu sedangkan gelar ini ada dummy 1 dan dummy 2. Dummy 1 itu tadi buat S2, dummy 2 buat S3. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oke, ternyata sudah di atas ya, sudah di atas 0,05 ya. Berarti di sini dua variabel dummy ini dia tidak signifikan terhadap gaji. Jadi gelar itu tidak signifikan terhadap gaji. Jadi sama aja ya, gelar S1, S2, S3 itu tidak berpengaruh terhadap gaji. Yang berpengaruh terhadap gaji adalah siapa? Adalah variabel apa? Ya, tadi variabel pengalaman dan IPK. Nah, itu ya. Dan yang paling besar pengaruhnya siapa? Nah, kita lihat saja dari nilai tes statnya yang paling tinggi itu adalah pengalaman. Jadi pengalaman itu yang paling signifikan, lalu disusul oleh siapa? IPK. Sedangkan gelar tidak berpengaruh secara signifikan. Baik ya. Itu sekilas mengenai regresi untuk variabel dummy. Nah, sekarang kita masuk ke regresi berganda. Jenis regresi moderasi. Apa itu regresi moderasi? Jadi regresi moderasi itu adalah regresi yang ada interaksi sesama variabel independen. Ya, ada interaksi sesama variabel independen. Di sini persamaannya adalah Y sama dengan B0 tambah, Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X1 ditambah beta 2 kali X2 ditambah beta 3 dikali X1 dikali X2 ditambah dengan error. Nah, ini tolong diperhatikan di sini ya. Di sini ada perkalian antara variabel X1 dan X2 dan ini yang dinamakan dengan namanya ya variabel interaksi. Oke. Nah, apabila regresi itu tanpa interaksi, pengaruh X1 pada Y diukur dengan beta 1. Dan apabila dengan interaksi pengaruh X1 pada Y diukur dengan beta 1 dan beta 3 kali X2. Nah, ini ya kalau pengaruh interaksi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan moderasi atau variabel interaksi? Jadi begini ya. Kinerja karyawan itu dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Ya. Kinerja karyawan dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Nah, namun ini bisa diperbesar kalau ada bonus ya. Jadi kalau ditambahin bonus, kinerja karyawannya akan semakin tinggi. Jadi bonus di sini sifatnya adalah memperbesar. Oke ya. Nah, ada nggak contoh lain ya? Ada ya, misalkan pengaruh brand atau merek terhadap loyalitas pelanggan. Ya, ini hubungannya positif. Ya, hubungan positif. Tapi hubungannya bisa berkurang kalau misalkan tidak dimoderasi oleh kepuasan. Nah, sebagai contoh begini ya, ada brand yang terkenal, tapi karena pelayanannya buruk, ya, ada brand yang terkenal, tapi pelayanannya buruk, itu mengakibatkan kepuasan berkurang. Efeknya apa? Ya, pelanggan tidak lagi loyal, tidak mau kembali menggunakan brand tersebut ya. Ini banyak ya. Wah, ini brandnya cuma menang nama doang, tapi pelayanannya jelek ya. Pelayanannya jelek. Akhirnya dia kapok, dia tidak mau menggunakan brand tersebut. Nah, ini contoh variabel moderasi ya. Sama juga kayak yang namanya dalam pekerjaan. Kinerja karyawan itu kalau meningkat, kalau dia puas. Tapi kalau bonusnya kurang,
bisa jadi malah kepuasannya itu tidak berefek terhadap kinerja karyawan. Nah, makanya bonus ini sebagai yang namanya istilahnya booster, ya. Ini pendorong. Oke ya, itu yang dimaksud dengan regresi moderasi. Dan ini harus punya landasan teori yang cukup kuat, ya. Ini harus punya landasan teori yang cukup kuat. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Kalau bentuknya seperti ini bisa diubah menjadi dalam persamaan regresinya adalah seperti ini ya. Ini persamaan regresinya. Nah, gambarnya seperti ini. Bonus berpengaruh terhadap kinerja karyawan, kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, dan bonus dikali kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan ya. Ya, ibaratkan kalau misalkan bonusnya itu 0, kepuasan kerjanya ada, ya tentunya dia tidak akan memperbesar atau minus. Misalkan bonusnya minus atau jelek ya, itu kepuasan kerja dia akan minus juga, berpengaruh buruk terhadap kinerja karyawan. Nah, makanya ini dinamakan variabel moderasi. Oke ya. Nah, dalam teori statistika, khusus untuk variabel moderasi ada 4 jenis variabel moderasi atau 4 jenis moderator. Yang pertama adalah pure moderator. Nah, misalkan ini ada sebuah persamaan regresi nih. Pure moderator ya. Apabila koefisien B2 ini buat punya siapa? Punya variabel independen kedua. Tidak signifikan dan B3 signifikan. Nah, maka variabel X2 ini bertindak sebagai pure moderator. Ya, bertindak sebagai pure moderator. Ya, ininya signifikan. Sorry, ininya tidak signifikan ya. Ini tidak signifikan. Ininya signifikan, ini signifikan. Nah, dia bertindak sebagai apa? Pure moderator. Oke. Lalu ada lagi kuasi moderator. Kuasi moderator itu apa? Ya, B2-nya signifikan, B3-nya signifikan. Nah, dia sebagai kuasi moderator. Dan ada juga nih kalau misalkan B2 dan B3 tidak signifikan, dia dianggap sebagai homologizer atau potensial moderator. Oke, potensial moderator. Dan terakhir, apabila koefisien B2 signifikan, koefisien B3 tidak signifikan, itu dinamakan dengan prediktor moderator ya. Ininya aja yang signifikan B2-nya, tapi B3 yang tidak signifikan itu dianggap sebagai prediktor moderator. Nah, ini jenis-jenis variabel moderasi. Baik ya, kita langsung saja ke contoh kasusnya. Ya, tadi dikatakan kinerja dipengaruhi oleh kepuasan kerja dan dimoderasi oleh bonus ya. Oke. Dalam teori manajemen sumber daya manusia, kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. Namun, kinerja itu sendiri bisa diperkuat oleh bonus yang diberikan kepada karyawan. Nah, makanya bonus ini berperan sebagai variabel moderator ya, atau variabel moderasi. Untuk menguji teori tersebut, seorang manajer mengadakan survei terhadap 15 karyawan. Setiap karyawan ditanyakan kepuasan kerja dengan skor 1 sampai 10. Ya. Ini skala sikap ya. Lalu manajer menanyakan ke bagian HRD untuk data bonus bulanan yang diberikan serta meminta skor kinerja dengan skala 1 sampai 10. Ya, ini skor kepuasan yang ditanyakan oleh manajer terhadap para karyawan. Ini kinerja, ini data dari HRD, dan bonus ini data dari HRD. Lalu di matchingkan ya, disesuaikan. Lalu setelah itu kita regresi. Nah, sebelum kita regresi, ini harus dikalikan dulu ya. X1 dan X2. Karena diduga ini sebagai variabel moderasi ya. Ini dikalikan dulu X1 dan X2 ya. 8 kali 1 8, 7 kali 2 14, 7 kali 2 14 sampai 5 kali 2 10. Ini dikalikan dulu. Dan jadilah persamaan regresi moderasinya adalah seperti ini. Jadi ini ada variabel baru yang kita buat. Yaitu variabel perkalian antara
X1 dan X2 atau perkalian antara sesama variabel independen. Lalu kita run dan ternyata R-square-nya cukup bagus ya, 0,99 mendekati 1. Signifikansi F-nya di bawah 0,05. Jadi model secara signifikan berpengaruh terhadap variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen ya. Modelnya itu bisa digunakan untuk prediksi. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Ternyata hasilnya ini tidak ada yang signifikan untuk satu jenis variabel independen, nggak ada yang signifikan variabel independennya. Tapi ternyata variabel interaksinya itu signifikan, yaitu kurang dari 0,05. Maka variabel bonus itu sebagai pure moderator ya. Jadi kalau tadi dilihat ya, Y sama dengan B0 tambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah B3 kali X1 kali X2. Nah, ini ketiga-tiganya tidak signifikan ya. Nah, yang signifikan cuma satu saja nih, yaitu B3. Ya, ini signifikan. Nah, ini signifikan ya. Jadi yang signifikan adalah variabel interaksi kepuasan dengan bonus dan ini merupakan pure moderator. Jadi bonus sebagai pure moderator. Nah, itu kira-kira seperti itu ya penjelasan variabel moderasi. Baik ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu regresi dengan variabel lag. Lag itu apa sih lag? Ya, lag itu adalah jeda. Nah, apa itu jeda? Nah, kita akan bahas lebih dalam. Pengertian regresi dengan variabel lag. Ya, regresi yang memasukkan tidak hanya nilai variabel independen saat ini, tetapi juga variabel independen pada masa lalu. Jadi ini biasanya untuk data yang sifatnya time series ya, atau deret waktu. Nah, contohnya seperti ini ya. Konsumsi kita bulan ini bisa jadi dipengaruhi oleh konsumsi kita bulan lalu. Misalkan bulan lalu kita sudah beli nyetok makanan. Nah, sudah stok makanan. Apakah bulan ini kita beli makanan lagi? Belum tentu juga, karena stoknya masih ada. Nah, itu ya. Dipengaruhi oleh aktivitas pada masa lalu. Nah, jadi variabel pada masa lalu mempengaruhi variabel pada saat ini. Nah, itu dinamakan dengan lag. Ya. Jika model regresi menggunakan satu atau lebih variabel independen masa lalu, baik yang diambil dari variabel dependen maupun variabel independen, maka model tersebut dinamakan model auto regresif. Nah, nanti ini akan kita bahas lebih dalam model auto regresif itu apa. Nah, kenapa sih munculnya variabel lag? Ya, variabel lag itu pertama bisa muncul karena psikologis ya. Ya, karena psikologis. Misalkan ya, harga naik. Logikanya kan pembelian itu pasti apa? Ya, atau konsumsi turun ya. Logikanya turun. Di saat yang sama. Tapi pertanyaannya ketika harga naik, apakah orang itu begitu saja mengurangi konsumsi? Ternyata tidak, karena butuh yang namanya apa? Penyesuaian. Ya biasa makan enak, tahu-tahu harganya naik, ya kita tetap pada bulan itu akan tetap konsumsi makanan tersebut yang enak. Tetapi apa? Ya kita akan berpikir bulan depan kita jangan makan itu lagi karena harganya sudah mahal. Oke ya, ini butuh penyesuaian. Makanya penyesuaian ini muncullah yang terjadi namanya lag ya. Nah, ini yang bersifat psikologis ya. Jadi orang itu tidak langsung serta-merta merubah konsumsinya ya gara-gara harga naik atau misalkan si konsumen tersebut
kena PHK. Nah, tentunya butuh penyesuaian beberapa bulan ya. Oke, makanya biasanya kalau habis kena PHK tuh biasanya ada pesangon. Oke, nah sekarang berikutnya kelembagaan. Ya, kelembagaan misalkan konsumsi, misalkan ada institusi pemerintah itu melakukan pembelian komputer atau pembelian laptop atau pembelian barang-barang elektronik. Dan di situ dinyatakan baru bisa mengadakan pembelian lagi itu 5 tahun ke depan, ya. Dia baru bisa mengadakan pembelian itu 5 tahun ke depan. Nah, ternyata ada teknologi baru, ada laptop jenis baru. Apakah lembaga pemerintah tersebut langsung beli? Ternyata tidak ya, nunggu 5 tahun dulu, ya, nunggu anggaran dulu. Nah, itu yang bersifat kelembagaan. Yang bersifat teknis juga ada, ini biasanya karena pengaruh teknologi. Misalkan ada HP jenis baru ya, HP jenis baru. HP baru dengan spek baru. Pertanyaannya apakah kita langsung beli atau tidak? Nah, belum tentu langsung beli ya. Bisa saja nunggu HP tersebut harganya turun atau HP kita nunggu rusak. Nah, itu yang bersifat teknis. Jadinya akhirnya ada lag, ada jeda. Jadi tidak serta-merta seperti itu. Atau teknis berikutnya adalah misalkan seorang pemasar, ya, seorang pemasar itu iklan. Nah, apakah dalam bulan tersebut orang langsung beli terhadap produk kita? Belum tentu juga, ya. Kenapa? Karena bisa jadi orang mikir dulu ya, orang mikir dulu, nah ini produknya bagus atau enggak, nah baru beli bulan depan berikutnya. Nah, itulah penyebab munculnya variabel lag. Dan ini yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Nah, variabel lag itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah model distributed lag. Lalu ada model autoregressive dan di sini model ADL atau regressive distributed lag. Nah, distributed lag itu variabel independennya adalah XT ya, lalu XT-1. XT-1 adalah variabel independen pada periode sebelumnya. XT-2 adalah variabel independen pada 2 periode sebelumnya sampai seterusnya ya. Nah, nanti kita akan kasih contoh soal biar lebih paham. Lalu ada model autoregresif. Nah, variabel independennya selain XT itu juga ada YT dikurangi 1, YT-1, yaitu adalah variabel dependen pada periode sebelumnya dan juga variabel dependen pada 2 periode sebelumnya. Nah, ini model autoregresif. Nah, kalau ada dua-duanya, yaitu YT-1 dan XT-1, ya, itu dia masuk autoregressive distributed lag, ya. Oke. Oh, ini ada yang kurang ya. Jadi misalkan gini ya, XT ditambah XT-1 ditambah XT-2 ditambah YT-1 ditambah YT-2 ya sampai seterusnya ya. XT dikurangi N ditambah YT dikurangi N ditambah, nah ini ya, ini model atau regressive distributed lag. Nah, itu. Nah, sekarang kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Ini kita ambil lagi iklan dan penjualan. Bulannya sampai 12. Bulannya sampai 12. Nah, pada kasus sebelumnya, iklan memang berpengaruh terhadap penjualan di saat yang sama. Manajer penjualan ingin mengetahui apakah ada pengaruh iklan yang ditayangkan pada bulan lalu terhadap penjualan bulan ini. Selain itu pula, manajer penjualan ingin mengetahui pengaruh penjualan bulan lalu terhadap penjualan bulan sekarang. Oleh karena itu, buatlah model regresi distributed lag, model regresi atau regresi, dan model ADL ya untuk mengetahui permasalahan tersebut. Oke ya, kita mulai yang pertama dulu ya. Nah, kalau tanpa lag itu gimana? Kita regresi ya. Nah, R square-nya bagus ya. R square-nya bagus. Dan ini ternyata hijau semua ya. Dan ternyata ini hijau semua.
Nah, ini ternyata hijau semua. Oke ya, apa yang terjadi kalau hijau semua? Jadi kalau hijau semua di sini, model secara keseluruhan signifikan. Dan ini dia model tanpa lag. Ya, oke, berarti prediksinya bagus ya. Bisa digunakan untuk prediksi. Tetapi manajer ingin menggunakan iklan bulan lalu sebagai variabel independen ya, iklan bulan lalu. Apakah iklan bulan lalu berpengaruh terhadap penjualan ya? Ini bulan pertama ya, bulan pertama. Ya, oke ya, ini bulan pertama. Sebagai variabel independen. Maka di sini data ini tidak bisa kita pakai ya. Ini bulan kedua sebagai prediktor pada bulan ketiga. Bulan ketiga sebagai prediktor pada bulan keempat dan seterusnya ya. Nah, sehingga regresinya adalah Y sama dengan A tambah B1 kali XT ditambah B2 kali XT-1. XT-1 adalah iklan pada bulan lalu. Nah, kita regresi. R-square-nya masih oke. Nah, ternyata di sini iklan bulan lalu, kesimpulannya apa? Tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan ya. Tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Ya, ini iklan bulan lalu. Oke. Jadi regresi distributed lag ini tidak bagus ya. Oke, ini tidak bagus. Kenapa? Karena iklan bulan lalu tidak berpengaruh terhadap penjualan. Nah, sekarang kita autoregresif. Ya, regresi atau regresif. Atau regresif ini penjualan bulan lalu ya, penjualan bulan lalu berpengaruh positif terhadap penjualan bulan ini ya. Nah, jadi persamaannya adalah Y sama dengan A ditambah B1 kali XT ditambah B2 kali YT-1. Di mana YT-1 adalah penjualan pada bulan lalu. Bisa disimpulkan model secara keseluruhan signifikan ya. Oke. Kenapa model secara ini bagus ya nilainya. Tetapi ya penjualan bulan lalu ini tidak signifikan ya. Nyaris signifikan ya. Pas, kalau pas nggak bisa dikatakan signifikan. Namun penjualan bulan lalu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan. Kenapa? Karena ya nilainya sama dengan 0,05. Ngepas banget ya ini, ngepas. Kalau ngepas itu tidak signifikan. Seperti itu. Kalau ngepas banget itu tidak signifikan. Oke ya. Itu model autoregresif. Nah, sekarang model campurannya, autoregresif distributed lag. Nah, campurannya. Jadi kita masukin dua-duanya, iklan bulan lalu dan penjualan bulan lalu sebagai variabel independen. Nah, iklan bulan lalu dan penjualan bulan lalu itu sebagai variabel independen. Apakah mereka signifikan? Ya, kita lihat ya. R-square-nya makin bagus ya. R-square-nya makin bagus. Uji F-nya makin bagus, tapi uji parsialnya ternyata iklan bulan lalu dan penjualan bulan lalu tidak signifikan. Jadi yang bagus gimana modelnya? Nah, modelnya yang bagus adalah yang ini ya. Yang tidak ada lag-nya. Jadi penjualan bulan ini itu sangat dipengaruhi iklan pada bulan ini ya. Bulan lalu itu tidak ngaruh iklannya, termasuk penjualan bulan lalu tidak ngaruh. Ya, ini model yang bagus yaitu adalah regresi variabel tanpa lag ya. Jadi tidak ada peran bulan lalu ya. Oke. Ya, kita sudah mempelajari apa saja? Kita sudah mempelajari yang namanya regresi kualitatif dengan variabel dummy atau variabel buatan, lalu regresi berganda dengan variabel moderasi dan regresi berganda dengan variabel sebelumnya atau lag ya. Nah, dari lag ini kan ada macam-macam ya, ada yang namanya distributed lag, ada yang auto regresif, dan gabungannya yaitu adalah ADL, auto regressive distributed lag atau disingkat dengan ADL. Baik ya, kita akhiri kuliah kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.